神と共にあった初めの言葉、あなたの栄光は地に満ちている。なんて麗しい、なんて麗しいイエス・キリストのその麗しい名に勝るものはない。なんて麗しいイエスの名は。私の罪も全部包んだ愛により、私をあなたから離すものはない。なんて素晴らしい、なんて素晴らしいイエス・キリストのその素晴らしい名に勝るものはない。なんて素晴らしいイエスの名は。なんて素晴らしいイエスの名は。賛美します主よ、あなたの名を。罪も死もあなたの前で静まってひれ伏す。吠えろ天よ、栄光あれ、よみがえったイエスに、主に並ぶものはない。永遠の神、国力栄えあれ、イエスのその名に。なんて力ある、なんて力あるイエス・キリストのその力ある名に勝るものはない。なんて力あるイエスの名は。なんて力あるイエスの名は。なんて力あるイエスの名は。Panduan ibadah online. Ibadah online berbeda dengan acara nonton bersama. Oleh karena itu, lakukan hal berikut. Pertama, berpakaianlah rapi seperti Anda mau pergi ke gereja.
Kedua, ambil tempat dan waktu yang khusus bersama keluarga. Jangan sambil tidur-tiduran atau melakukan aktivitas yang lain seperti memasak, membersihkan rumah, makan, dan lain-lain. Ketiga, ikutlah bernyanyi saat pujian dan penyembahan dinaikkan. Keempat, baca dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ingat, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kelima, berdoalah dan respon firman Tuhan yang telah didengarkan. Keenam, berikan persembahan dengan dua cara, yaitu non-tunai dengan men-scan QR Code, atau tunai dengan mengumpulkan persembahan dan memasukkannya ke dalam amplop persembahan yang selanjutnya akan dibawa ke gereja di minggu selanjutnya. Selamat beribadah dan jangan sampai kehilangan waktu indah bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur buat minggu ini Tuhan, kiranya Tuhan begitu luar biasa bagi kami.
Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Kesempatan pada saat ini kita boleh kembali beribadah bersama, walaupun dengan situasi dan keadaan yang berbeda. Ya, kita harus online, tetapi itu tidak mengurang rasa kita, kerinduan kita akan berjumpa dengan Tuhan. Dan pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul firman Tuhan, selalu ada pengharapan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Allah kita yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang senantiasa memberikan pengharapan kepada kita. Dia bukan Allah yang hanya berjanji, tapi Dia Allah yang menepati janjinya. Di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 17 ini yang akan menjadi teks kita. Kitab Yeremia pasal 31 ayat 17, firman Tuhan berkata demikian, masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih ada harapan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adakah hari ini mungkin karena situasi dan keadaan kita yang dimana kita sedang ada di dalam situasi yang mungkin tidak nyaman, yaitu situasi di mana virus corona ini begitu banyak mengganggu banyak orang-orang percaya. Sebagian orang percaya berkata mereka akan mulai mengalami kesusahan dan kesulitan, tapi saya ingin katakan melalui firman Tuhan hari ini, percayalah, di dalam segala situasi dan keadaan selalu ada harapan, karena Tuhan merancangkan pengharapan itu, karena Tuhan menyediakan pengharapan itu. Yang menjadi persoalan adalah apakah kita sebagai orang percaya tetap percaya kepada janji Tuhan? Apakah kita orang-orang yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetap berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita semua? Hari ini mari kita belajar apa yang harus kita lakukan untuk hidup dalam pengharapan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Apa yang menjadi tanggung jawab kita? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Apakah kita mengurung diri? Apakah kita membuat diri kita sendiri sepertinya tidak lagi punya harapan? Kita seolah-olah ada di dalam situasi yang putus asa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, dengar baik. Tuhan selalu merancangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan yang menjadi bagian kita, yang harus kita lakukan untuk kita hidup dalam pengharapan yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita, yang pertama adalah hidup dalam keteguhan akan janji Tuhan. Hidup dalam keteguhan akan janji Tuhan. Tuhan selalu menyediakan begitu banyak janji dalam firman Tuhan yang bisa kita baca setiap hari. Tuhan selalu memberikan janji-janji yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan berkata tidak ada hal yang tidak mungkin. Tuhan bisa melakukan segala perkara. Tuhan bisa mengerjakan segala sesuatu. Tetapi persoalannya adalah bagi kita saat ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, adakah engkau dan saya tetap hidup dalam keteguhan akan janji Tuhan? Seperti kitab Yosua pasal yang pertama ayat 29 berkata, kitab Yosua pasal pertama ayat 29 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua mengalami tekanan. Yosua mengalami satu persoalan di mana waktu ia harus ditinggalkan Musa, orang yang selama ini memimpinnya, menuntunnya, yang membimbingnya. Tetapi waktu Musa sudah tidak ada bersama dengan dia, ia merasa sepertinya ia sudah putus harapan. Sepertinya tidak ada lagi harapan. Sepertinya tidak ada lagi masa depan. Sepertinya tidak ada lagi hal-hal yang bisa dia lakukan. Tapi firman Tuhan datang kepada Yosua. Di dalam kitab Yosua yang pertama ayat 29 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Allah sendiri berkata kepada Yosua dan kepada kita saat ini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Walaupun situasi, keadaan, walaupun saat ini sepertinya kita seperti ada di situasi yang sangat sulit, tapi saya ingin katakan, mari tetap kuatkan dan teguhkan hatimu kepada janji Tuhan, kepada apa yang sudah Tuhan katakan, bahwa Tuhan akan menyertai kita, bahwa Tuhan akan menjadi pembela kita, bahwa Tuhan yang akan melindungi kita, bahwa Tuhan yang akan menjagai kita. Yang harus kita lakukan selain menguatkan dan
meneguhkan hati kita adalah melakukan apa yang menjadi bagian kita sebagai orang yang hidup saat ini. Kita jangan juga menjadi orang yang tegar tengkuk, jangan juga menjadi orang yang bandel, yang tidak mau dengar-dengaran. Mari kita belajar taat kepada firman Tuhan, taat kepada apa yang Tuhan katakan kepada kita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita sedetik pun. Percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau engkau tetap tinggal, engkau tetap kuatkan dan teguhkan hatimu kepada janji Tuhan, maka engkau hidup dalam pengharapan di janji-janji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau tadi yang pertama kita harus hidup dalam keteguhan akan janji Tuhan, maka yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan untuk kita hidup dalam pengharapan atas janji yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Yang pertama adalah hidup dalam keteguhan, maka yang kedua adalah hidup dalam doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak pernah tahu apa yang saat ini engkau lakukan waktu engkau dan saya menerima satu ketentuan atau satu mandat atau satu perintah dari pemerintah yang mengharapkan kita ada di rumah masing-masing. Apa yang kita isi dengan kegiatan kita selama di rumah masing-masing? Apakah kita isi dengan hanya bermain media sosial, memperhatikan media sosial, atau kita hanya bercengkrama dengan keluarga, atau kita hanya duduk-duduk saja? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan di situasi ini tetap Tuhan ada. Di dalam situasi ini tetap Tuhan hadir. Di dalam situasi ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan, tidak ada cara lain Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain kita sudah mendapatkan satu mandat bahwa kita harus beribadat di rumah. Itu bukan berarti kita menghilangkan kepersekutuan kita dengan Tuhan, bukan berarti kita menghilangkan keintiman kita dengan Tuhan. Justru inilah waktu yang terbaik bersama dengan keluarga kita datang kepada Tuhan, yaitu dengan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari hidup dalam doa sehingga engkau akan mengalami harapan-harapan yang Tuhan sudah janjikan. Seperti yang dikatakan oleh kitab Yeremia pasal 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nabi Yeremia menyampaikan melalui ayat firman Tuhan ini bahwa berserulah kepada Tuhan. Sudahkah hari ini engkau dan saya berseru kepada Tuhan? Sudahkah hari ini engkau dan saya memperbanyak, meningkatkan jam-jam doamu? Sudahkah hari ini engkau dan saya memperbesar kapasitas jam doamu? Bersyafaat di hadapan Tuhan, menangis di hadapan Tuhan, berseru di hadapan Tuhan, atau justru engkau mengisi waktu-waktumu yang ada saat ini dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah ada alasan untuk engkau meninggalkan persekutuan dengan Tuhan oleh karena himbauan-himbauan pemerintah. Tetapi justru himbauan pemerintah ini adalah satu kesempatan yang selama ini mungkin kita tidak dapati bersekutu bersama dengan keluarga di rumah lewat doa-doa kita. Tetapi dengan situasi ini, Tuhan ingin menyampaikan kepada kita bahwa engkau tetap bisa datang kepada Tuhan walaupun tidak bersekutu dengan sesama umat Tuhan, tetapi engkau bisa bersekutu bersama dengan suami, istri, anak-anak, mungkin mertuamu, mungkin orang tuamu, datang kepada Tuhan melalui doa bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa bersama bukan hanya harus dibangun di gereja. Doa bersama bisa kau bangun di mana engkau ada saat ini, mungkin di rumahmu, mungkin di keluargamu, mungkin di kantor. Mari, ada waktu dan kesempatan, pakai ini untuk kita bersekutu dan hidup dalam doa bersama. Karena itu yang Tuhan kehendaki, untuk kita bisa hidup di dalam pengharapan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Berserulah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, cari wajah Tuhan lewat persekutuan yang sudah kita terima daripada Tuhan oleh karena situasi saat ini. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah hidup di dalam doa, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Dan hari ini kita bisa tetap selalu ada dalam pengharapan yang Tuhan sediakan. Kalau yang pertama tadi berbicara tentang dalam keteguhan, yang kedua berbicara hidup dalam doa, maka yang ketiga apa yang harus kita lakukan untuk hidup dalam pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu kita harus hidup dalam kerendahan hati. Apa maksudnya hidup dalam kerendahan hati? Yaitu hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, hidup berorientasi hanya kepada janji Tuhan, hidup hanya memandang kepada janji-janji Tuhan tanpa kita mempertanyakan keputusan Tuhan akan situasi ini. Jangan menyalahkan Tuhan akan situasi ini. Jangan mempertanyakan apa yang Tuhan sedang hukum atau lakukan. Tidak. Ingat, Tuhan merancangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan, bukan merancangkan hukuman. Kalaupun hari ini situasi yang kita alami, yaitu situasi mengalami dengan yang namanya virus corona, bukan berarti Tuhan sedang menghukum kita, tetapi ini justru membuat kita semakin introspeksi diri, kita semakin merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita semakin bertanya apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi situasi ini, apa yang harus kita kerjakan untuk menghadapi situasi ini. Justru bukan mempertanyakan apa yang Tuhan sedang hukum, atau apa yang Tuhan sedang kerjakan, atau apa yang sedang Tuhan lakukan kepada umat Tuhan. Tidak ada hubungannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar menjadi umat Tuhan yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 17-18 berkata, "Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidupmu dan hidupku. Mari hari ini yang kita harus lakukan adalah merendahkan hati kita di bawah kaki Tuhan, merendahkan hati kita di bawah salib Tuhan. Mari kita terus mencari apa kehendak Tuhan. Mari kita bertanya, Tuhan, apa yang harus kami lakukan di situasi seperti ini untuk supaya kami tetap teguh dalam pengharapan-Mu, untuk kami semakin tetap hidup dalam pengharapan yang sudah Kau janjikan bagi kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berdoa, saya berharap, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama, mari kita indahkan dengan yang namanya himbauan dari pemerintah. Kita mulai belajar hidup secara menguasai diri kita, ya, dengan cara kita hidup dan tinggal dalam rumah kita masing-masing, untuk kita belajar merendahkan hati kita akan pimpinan Tuhan. Kesimpulannya bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Semuanya Tuhan izinkan terjadi bukan mempersulit hidup kita, tetapi jika kita mau hidup dalam pengharapan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, yaitu dengan tetap teguh dalam pengharapan, tetap berdoa, dan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, percayalah, maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidupmu dan hidupku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam dari saya secara pribadi kepada kita semua. Mari kita tetap hidup dalam pengharapan akan janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita, nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, sikap saling mengasihi, meneguhkan, mengingatkan, serta tidak saling menjelekkan adalah nilai kekeluargaan yang harus kita bangun dalam gereja kita. Bersama saya, Sastrawati Samosir, kita akan menyaksikan Info CWS panjang minggu ini. Untuk ibadah online dapat bergabung di channel YouTube Multimedia CWS Gatsu dan Facebook GSJA CWS Gatsu, dan akan ditayangkan pukul 7 WIB. Untuk doa dan konseling online, dapat menghubungi Ibu Ade dan Saudari Elizabeth melalui via WA. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita. Telah pulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Aka Aritonang, pada hari Selasa 24 Maret 2020, dan telah dikebumikan pada hari Kamis 26 Maret 2020 di Pangkalan Brandan. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku akan menggendong kamu. Selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come
come true. Happy, happy birthday. This is your birthday song. Celebration all night long. May all your dreams come true. We sing all together. Happy birthday to. Berikan persembahan dengan dua cara, yaitu non-tunai dengan men-scan QR Code, atau tunai dengan mengumpulkan persembahan dan memasukkannya ke dalam amplop persembahan yang selanjutnya akan dibawa ke gereja di minggu selanjutnya. Sekarang persembahan bisa dengan scan kode QR. Persembahan dapat dilakukan dengan berbagai aplikasi seperti Dana, GoMobile, GoPay, OVO, Sakuku, Link Aja, atau T-Money. Bagaimana caranya? Ikuti langkah-langkah berikut. Temukan kode QR di gereja Anda, di standing poster, tin card, atau di stiker. Buka aplikasi yang ingin digunakan dengan scan kode QR. Masukkan nominal persembahan Anda. Konfirmasi. Masukkan PIN Anda. Konfirmasi. Persembahan Anda berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Untuk perpuluhan dapat dikirim ke rekening Danamon. Untuk persembahan misi dapat dikirim ke rekening BCA. Demikian info CWS sepanjang minggu ini. Tiba saatnya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.